Halo teman-teman, good morning, welcome back to my YouTube channel. Shalom teman-teman, hari ini tanggal 1 Januari. Semalam kita merayakan malam tahun baru ya, 31 Desember. Dengan kalau teman-teman nonton videoku, kita pasang kembang api, terus lihat kembang api di luar. Terus kita juga nonton film horor. Terus kita juga keluar makan untuk merayakan malam tahun baru. Terus hari ini teman-teman udah tanggal 1 Januari 2026. Aku mau mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman. Teman-teman, hari ini udah jam 11 ya. Aku tadi bangunnya agak siang. Anak-anakku masih tidur. Terus aku ingat aku ada pinashot. Pinashot itu apa? Kalau teman-teman lihat videoku sebelumnya, pinashot itu makanan tradisional Norwegia kalau bulan Desember atau kalau Natal atau tahun baru gitu. Jadi ini aku mau masak pinashot karena masak pinashot ini atau pinashot itu daging domba ya. Daging domba. Jadi masak pinashot ini butuh waktu 2 harian. Jadi kayak gimana masaknya? Yuk ikutin aku ya. Jadi teman-teman, di sini aku udah ada dagingnya. Ini namanya pinashot ya. Kayak gini dagingnya. Dari daging domba ya. Burok. Jadi ini dagingnya asin banget teman-teman. Jadi sebelumnya kita harus kayak gini dagingnya. Teman-teman lihat, baunya sih enak banget. Baunya bau khas. Nah, kayak gini teman-teman. Ini aku tadi ambilnya dari frozen ya, dari kulkasku yang frozen. Jadi ini masih keras beku. Ini kita taruh di sini. Terus ini daging pinashot ini masih ada tulangnya. Jadi memang daging pinashot ini dipotongnya memang seperti ini, bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi daging ini aku akan rendam di dalam air dan kita harus rendam dalam air selama 1 harian. Untuk apa? Untuk mengeluarkan garam-garam dari dagingnya itu. Karena ini dagingnya ini, daging pinashot ini diproses dengan cara dikasih garam ya teman-teman ya. Atau sama kayak mirip-mirip ikan asin gitu lah istilahnya kalau di Indonesia ya. Jadi ada diasinkan. Jadi dagingnya ini cara diawetkannya dengan diasinkan. Jadi kita harus kasih air, rendam dulu dalam air selama 1 harian supaya ekses garamnya itu berkurang. Jadi nggak terlalu asin, karena makan daging yang terlalu asin juga nggak baik ya. Begini. Oke. Oke, dagingnya ini terus aku kasih air dan akan aku rendam. Oke, kayak gini teman-teman. Jadi dagingnya udah aku rendam dalam air. Ini harus aku rendam seharian. Terus nanti mungkin bukan mungkin ya, setengah hari ini aku ganti airnya beberapa kali sampai besok pagi aku ganti air yang terakhir. Terus baru kita masak besoknya gitu. Karena besok aku masuk kerja, jadi aku masaknya agak sorean ya, habis pulang kerja. Secara masaknya gimana, itu tinggal airnya kita ganti ya. Nah terus di bawahnya pan ini nanti kita akan kasih kayak pina gitu, atau kayak batangan-batangan kayu-kayu kecil, dikasih air dikit sama kayak dikukus ya gitu. Terus dagingnya ditaruh di atasnya. Bisa juga bawahnya, di bawah pot ini kalau nggak mau dikasih batangan kayu-kayu, dikasih kentang. Kalau teman-teman mau masak kentang rebus ya. Jadi kentang yang masih mentah ya, itu ditaruh di dasarnya sini. Nah, terus dikasih air sedikit, habis dikasih air menutupi kentangnya, habis itu baru dikasih daging-daging ini, habis itu ditutup gitu. Proses masaknya berapa lama? Masaknya itu sekitar 3-4 jam ya teman-teman ya, gitu, supaya atau sampai daging-dagingnya lunak dan halus, lemes gitu ya, dan nggak keras, dan juga
bisa lepas dari tulangnya gitu. Jadi ini aku taruh dulu di sini karena ini akan aku masak buat besok. Ini aku mau makan malam. Makan malamnya apa? Jadi hari ini aku bikin kemarin deh sebenarnya. Kemarin sebelum ke restoran ya, aku bikin dinner buat hari ini. Bikin apa? Aku bikin opor ayam teman-teman. Tapi simpel aja, opor ayamku dari bumbu instan yang udah jadi ya gitu. Jadi tinggal dimasukin, dioseng-oseng, terus dikasih ayamnya gitu. Jadi gampang banget. Terus aku masukin kulkas. Hari ini aku keluarin. Jadi kayak gini teman-teman. Bentukan opor ayam. Ini jadi bentuknya kayak jelly gitu ya. Ini tadi aku udah ambil, aku masukin, aku ambil sedikit atau aku taruh di mangkok, terus aku angetin di microwave. Gitu. Jadi aku mau makan opor ayam, aku sama anak aku mau makan opor ayam yang kemarin aku bikin. Ikutin aku makan. Ini aku pakai nasi. Aku bikin nasi tadi di rice cooker. Oke. Nasi anget. Terus aku mau juga kasih sambal. Aku pakai sambal bawang, tapi ini kayaknya nggak pedas teman-teman. Tapi nggak apa-apa daripada nggak ada sambal. Nanti kalau nggak kurang pedas, aku tinggal tambahin pakai sambal ABC. Sedikit dulu. Sambal bawang saset. Ini kayaknya udah matang, udah anget. Opor ayam sama nasi putih anget. Oke. Mari kita makan nasi putih pakai opor ayam. Kita kasih dulu opornya. Kuah opornya ditaruh di nasi. Terus dagingnya aku potong aja. Ditaruh sini aja. Aku paling suka kuah opor. Oke, mari kita makan. Agak panas kulit ayamnya. Ini aku bikin opor ayamnya pakai bumbu instan Indofood ya teman-teman. Enak banget. Nasi agak panas. Aku makan pakai tangan karena udah lama gak makan pakai tangan. Hari pertama di tahun baru ini kembali ke selera Nusantara setelah 1 mingguan makan makanan tradisional Norwegia ya. Enak. Dagingnya halus banget, kulitnya juga halus banget, lembut, nggak alot ya. Enak banget. Cuma sayangnya sambalnya ini sambal bawangnya kurang pedes teman-teman. Kalau agak pedes lagi mungkin lebih nampol. Terus ini kuahnya aku ngasih di nasinya kebanyakan, jadi susah untuk diambil pakai tangan. Mungkin harusnya aku pakai sendok makanya ya. Ini anak-anakku makannya nanti karena mereka bangun tadi siang karena semalam mereka tidurnya telat ya, setengah aja begadang karena pengen lihat kembang api jam 12. Jadi semalam kita semua pada tidurnya telat. Terus hari ini bangunnya telat. Dan anak-anakku jadi tadi karena tadi siang bangunnya
jam 12 sampai jam 1 gitu. Terus makan siangnya juga telat. Jadi sekarang yang harusnya makan malam, mereka masih kenyang. Jadi nanti aku bikinin mereka opor ayam ini. Ini bumbu instan ini aku bawa kemarin waktu libur summer ya. Dari Indonesia. Daging ayamnya bener-bener lembut banget. Karena aku kemarin masaknya agak lama. Kasih sambal lagi. Sambal bawangnya. Yang bikin enak itu kuah opornya ya. Soalnya aku pakai 2 saset kemarin. Dan nggak perlu santan lagi ya kalau pakai bumbu instan. Kalau kalau mau pakai em, kalau mau pakai santan lagi sih nggak apa-apa ditambahin santan. Tapi aku kemarin cuma pakai 2 saset aja. Nggak ditambahin santan, nggak ditambahin bumbu lain-lain, cuma dikasih air. Tapi rasanya udah mantep banget. Terus tadi pagi aku bikin mempersiapkan daging pinasya teman-teman. Itu dagingnya itu nggak bisa langsung dimasak ya, jadi harus direndam dulu di dalam air selama sehari. Habis itu baru besoknya dimasak gitu. Jadi aku besok pulang kerja bakalan masak daging pinasya. Wow, sudah habis.
opor. Habis. Oke, gitu aja teman-teman videoku hari ini. Tadi pagi mempersiapkan bikin daging pinashot dan malamnya aku makan mukbang opor ayam di tahun yang baru ini 1 Januari 2026. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you in the next video. Selamat tahun baru. Bye.